Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Pagoda kecil itu berteriak keras. 4 lapisan tubuh pagodanya bersinar terang. Cahaya pedang menyapu kekacauan utama, untuk membuatnya tetap di belakang. Sementara itu, keberadaan abadi semakin membuatnya bergerak, langsung mengejarnya. Sebuah tinju menabrak kekacauan utama kekosongan. Dewa Willow tidak bergerak, tetap berada di sebelah pohon roh penjaga. Itu tampak menyendiri dan terpisah saat melepaskan kabut yang berhamburan. Ada suara abadi yang kabur di tempat ini. Keberadaan abadi meraung keras saat kekosongan terkoyak, namun, dia masih terlambat dan tidak dapat menghentikan gunung 5 fase. Pada kenyataannya, jika seseorang pada level ini ingin melarikan diri, sulit untuk menekan mereka dan bahkan lebih sulit untuk membunuh mereka. Gunung 5 fase berubah menjadi seberkas energi asal dan memasuki istana perunggu gunung abadi. Cahaya ilahi berkembang di tempat ini. Auranya menghilang, tetapi masih ada gelombang energi fondasi yang menakjubkan di sini. Sebuah formasi runtuh. Aula istana perunggu terus bergoyang. Pagoda kecil mengejarnya, mengutuk di sepanjang jalan. Gunung 5 fase memasuki alam yang lebih tinggi, dan dengan demikian lolos, meninggalkan jebakan 8 wilayah. Jika mereka ingin bertemu lagi, mereka harus naik jalur surga terlebih dahulu. Pada saat berikutnya, keberadaan abadi dan pagoda kecil kembali ke dunia berharga kuno. Karena mereka tidak bisa menangkap gunung 5 fase, mereka mungkin juga kembali untuk kesempatan besar. Ketika seseorang mencapai tingkat kultivasi mereka, harta surgawi yang normal sudah ada di bawah mereka. Hanya benda-benda spiritual yang tumbuh di dalam kekacauan utama yang bisa menarik perhatian mereka, terutama jejak simbol di dalam kekacauan utama. Di kedalaman dunia berharga kuno, ada air terjun yang kuat, danau besar yang tak terbatas, serta gunung yang tinggi. Pohon-pohon kuno membentang ke langit, dan esensi spiritual melonjak kemana-mana. Tempat ini mengalir dengan cahaya warna-warni. Dewa Willow, apa yang terjadi? Setelah kembali, Shihao terkejut menemukan bahwa Dewa Willow masih ada di sana, seolah mencoba merasakan sesuatu. Akhirnya, ia bahkan duduk di atas pohon Willow yang mengalir dengan lampu hijau, diam-diam tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya telah mengalami masalah yang sangat besar. Apa yang terjadi? Pagoda kecil itu terbang. Seluruh tubuhnya bersinar, dan juga mulai merasakan hal-hal di sini. Ada yang aneh. Sayap keberadaan abadi runtuh, menghilang dari punggungnya. Pada saat ini, baju besi emas muncul di tubuhnya. Rambutnya memendek, tapi masih kuning dan kering. Dia tidak tampak setua itu, penampilannya yang berusia 20 atau 30 tahun tampak seperti diukir dari pisau. Tepi dan sudutnya berbeda dan mengalir dengan cahaya keemasan samar. Dia memiliki penampilan manusia. Bentuk aslinya tidak bisa dilihat sama sekali. Tidak diketahui makhluk seperti apa dia. Shihao berusia 15 tahun dan matang lebih awal, tetapi dia masih diam-diam mengeluarkan 2 murid untuk mengintipnya karena penasaran. Dia juga ingin tahu seperti apa rupa Dewa Willow yang sebenarnya. Pada akhirnya, begitu mata dewa itu dikeluarkan, hamparan cahaya keemasan yang menyilaukan melintas. Cahaya keemasan berkembang dengan cemerlang, dan sangat terang sehingga dia tidak bisa melihat lurus ke arahnya. Shihao tercengang. Kesadaran ilahinya terbakar ke titik di mana itu sedikit sakit. Dia tidak melihat tubuh asli pihak lain terlalu jelas dan hanya merasa seolah-olah ada matahari keemasan di depannya yang berkobar dengan cahaya ilahi. Keberadaan abadi memberinya pandangan. Matanya sangat dalam,
tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Shi Hao menggigil dalam hati. Keberadaan pada level ini sangat menakutkan seperti yang diharapkan, sampai pada titik di mana dia tidak bisa memperlakukan mereka dengan alasan normal. Berhentilah mencoba, kamu tidak bisa melihatnya. Apakah kamu benar-benar ingin melihat seperti apa dia? Pagoda kecil itu turun. Tubuh pagodanya melepaskan kemegahan putih bersih. Shi Hao merasa malu, tapi dia masih mengangguk. Dia muncul dari batu, keberadaan yang lahir secara alami. Pagoda kecil itu tertawa keras. Makhluk macam apa itu? Shi Hao melihat ke arah keberadaan abadi dengan rasa ingin tahu. Keberadaan abadi memberi pagoda kecil itu pandangan. Ekspresinya tidak senang, dan mata itu mengalir dengan pancaran seperti pisau. Tekanan keluar dari tubuhnya. Jika saya mengatakan yang sebenarnya, itu dengan mudah menimbulkan kebencian Anda. Kenapa aku repot-repot membebaskanmu? Pagoda kecil itu beraksi, dan kemudian secara misterius berkata, pada kenyataannya, dia sebenarnya diinkubasi di dalam telur, tetapi dia dipelihara selama 1 juta tahun. Itu sebabnya saya mengatakan dia melompat keluar dari batu. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia terkejut. Makhluk macam apa ini? Untuk tetap berada di dalam telur 1 juta tahun, ini terlalu menakutkan. Bagaimana lagi menurutmu dia menjadi begitu kuat? Dia hanya makhluk non-bawaan, namun dia sangat sulit untuk dibunuh dan berhasil mencapai kehebatan seperti itu. Pagoda kecil itu berkata. Shi Hao dapat mendengarnya memberikan informasi orang dalam yang langka. Dia dengan sungguh-sungguh meminta bimbingan tentang bagaimana keberadaan itu menjadi begitu kuat, dan non-bawaan apa yang bisa dibicarakan. Dia dilahirkan sebagai keberadaan non-bawaan, tetapi dia dikubur ke dalam dunia kecil yang kacau oleh seseorang dan diinkubasi selama 1 juta tahun, jadi ketika dia menetas, dia secara alami menjadi sangat kuat, mendapatkan jejak bawaan. Sungguh sebuah tragedi. Setelah dia lahir ke dunia ini, dunia yang kacau itu langsung runtuh. Pagoda kecil itu berkata. Shi Hao sangat tersentuh dalam hati. Mungkinkah hanya melalui inkubasi ke dalam keberadaan bawaan seseorang bisa menjadi kuat? Dia terus-menerus mengerutkan kening. Dewa Willow datang dan melihat kebingungannya. Bawaan dan non-bawaan adalah sama. Individu non-bawaan tumbuh selangkah demi selangkah dan mendapatkan lebih banyak pengalaman, jadi jika mereka bisa naik ke kehebatan, mereka mungkin menjadi lebih kuat. Shi Hao mengangguk dan menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut. Ini adalah kesempatan langka. 3 raksasa tertinggi ada di sini, dan apapun yang mereka katakan sudah cukup untuk dicernanya cukup lama. Itulah sebabnya dia mendengarkan dengan tulus dan dengan pikiran terbuka yang besar. Akhirnya, Dewa Willow dan keberadaan abadi ini berubah menjadi bentuk manusia. Itu sangat menakjubkan. Ketika dia melontarkan pertanyaan, dia tidak pernah berharap untuk mendapatkan jawaban yang sangat serius. Ketika seseorang lahir di tempat ini, langit dan bumi ini, bentuk-bentuk tertentu akan sangat dekat dengan Dao. Bentuk manusia adalah salah satu bentuk yang cocok untuk budidaya, dan melalui bentuk ini, seseorang bisa mendekati keabadian. Shi Hao terkejut. Topik ini masih terlalu dini untuknya. Jika Dewa Willow tidak membicarakannya, akan sulit baginya untuk mendengar perkataan seperti itu. Meskipun senior ini dalam bentuk manusia, bukankah masih ada sepasang sayap emas yang diawetkan? Shi Hao dengan hati-hati melihat keberadaan abadi. Di masa lalu, dia tidak membentuk mereka. Sayap itu menjadi salah satu perwujudan terbesar dari daging dan kekuatan Dao-nya, tetapi mereka juga berfungsi sebagai batasan dalam kemajuannya. Pagoda kecil itu tampaknya bersukacita atas bencana orang lain. Ada yang seperti ini. Shi Hao tercengang. Keberadaan abadi mencibir dan berkata, saya tidak percaya ini sebagai belenggu.
Bahkan jika tubuh kultivasi yang cocok dihasilkan, saya ingin bertanya apa gunanya melakukannya. Untuk mengambil langkah terakhir, saya meninggalkan sayap emas dan tidak mengubahnya, malah mengubahnya menjadi salah satu metode paling kuat yang memungkinkan kekuatan saya menjadi tak terkalahkan di dunia ini. Bukankah ini membuatku semakin bebas dan tidak terkekang? Lalu, pagoda kecil, bagaimana denganmu? Kenapa kamu tidak berubah menjadi bentuk manusia? Shi Hao bertanya. Bentuk pagoda juga cocok untuk keberadaan abadi. Ini juga merupakan media untuk melestarikan dao alami. Pagoda kecil itu berkata dengan bangga. Menjadi yang paling kuat seringkali menjadi batasan kita sendiri dalam menembus rintangan kita. Dewa Willow tampaknya merasakan emosi yang dalam. Apakah itu sebabnya kamu memutuskan untuk menjalani kelahiran kembali? Pagoda kecil itu bertanya. Kelahiran kembali, bukankah itu hanya perjuangan hidup dan mati? Dewa Willow berkata. Ketika keberadaan abadi mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Ketika dia melihat Dewa Willow, ekspresinya agak rumit. Dia melihat ke arah langit dengan ekspresi serius yang tak tertandingi. Pagoda kecil itu terguncang. Hati-hati bertanya, rumor mengatakan bahwa sejak zaman kuno, mereka yang ingin mengambil langkah itu semua akan menghadapi kengerian dan keanehan yang hebat. Dewa Willow mengangguk. Pohon ilahi yang bersinar dengan cahaya warna-warni hijau cemerlang di belakangnya bergoyang dengan angin. Energi abadi yang tercium adalah suci dan murni. Ada yang tidak beres. Meskipun aku pernah mendengar namamu sebelumnya, tapi siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu benar-benar bukan makhluk dari dunia ini? Pagoda kecil itu tiba-tiba berkata. Dewa Willow tersenyum. Itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Setelah berbicara sampai titik ini, pohon dewa di belakangnya berubah menjadi seberkas cahaya hijau. Itu dengan cepat menyusut, berubah menjadi cincin surgawi sebelum bergerak ke bagian belakang kepalanya. Itu bersinar dengan cahaya abadi yang berkilau dan cemerlang. Shi Hao yang berdiri di samping sangat terguncang. Meskipun dia tidak benar-benar mengerti apa yang mereka bicarakan, dia masih bisa menebak beberapa hal. Dewa Willow menatapnya dan sepertinya merasakan sesuatu. Matanya bersandar di dadanya dan berkata, sepertinya kamu punya tulang lagi. Di masa depan, kekuatan magismu tidak akan terbatas dan kemampuanmu akan luar biasa. Shi Hao tercengang. Menghapusnya sangat disayangkan. Pagoda kecil itu menggelengkan kepalanya. Ketika kata-kata ini diucapkan, Shi Hao bahkan lebih terkejut. Dia secara bertahap mengerti apa yang mereka katakan. Kenapa harus dihapus? Jika kamu meninggalkannya dan menggunakannya untuk dirimu sendiri, ketika kamu bergerak tanpa hambatan di dunia ini akan menjadi sesuatu yang hebat untuk diandalkan. Makhluk abadi itu mencibir dan berkata. Dewa Willow tidak melanjutkan berbicara dan mengakhiri topik ini. Jalan seseorang perlu dilalui sendiri. Tidak ada yang bisa mengklaim jalan tertentu sebagai jalan yang benar. Ini tentang waktu. Saya akan masuk, kata Dewa Willow. Apa yang kamu temukan? Pagoda kecil itu bertanya. Baru sekarang ia ingat bahwa Dewa Willow terus-menerus berpikir sekarang. Gerbang itu mungkin muncul lagi. Dewa Willow berkata. Apa? Gerbang di dalam kekacauan utama sebelum langit dan bumi dibuka. Pagoda kecil itu terkejut. Itu ada di dalam dunia berharga kuno ini. Keberadaan abadi juga terguncang. Kamu tidak mengatakan bahwa kamu akan menerobos masuk, kan? Sejak zaman kuno, mereka yang masuk semuanya menghilang. Hanya darah yang mengalir keluar dari gerbang itu. Pagoda kecil itu mengeluarkan teriakan aneh. Keberadaan abadi juga mengungkapkan ekspresi terkejut.
ekspresinya menjadi sangat sedih. Saya akan melihat-lihat dulu. Adapun apa yang akan saya lakukan, saya akan memutuskan setelah melihatnya, kata Dewa Willow. Shihao merasa bahwa Dewa Willow merasa sangat jauh. Dia jelas ada di sana, tetapi rasanya seperti dia berada di Cakrawala, seolah-olah dia benar-benar akan pergi. Dewa Willow! Dia buru-buru berteriak. Gerbang primordial yang lahir bersama dengan kekacauan utama hanya muncul beberapa kali. Itu telah memicu perang kuno, serta pertempuran ilahi era kuno. Saya tidak pernah berharap itu muncul lagi hari ini. Pagoda kecil itu menghela nafas. Cahaya warna-warni menyala, dan Dewa Willow memasuki kedalaman dunia berharga kuno, sehingga menghilang dari tempat ini. Shihao memeluk pagoda kecil itu dan mengikutinya ke dalam. Di kedalaman tempat ini, gunung dan sungai yang luar biasa terhubung dengan kekacauan utama. Mereka membentuk hamparan kabur, sehingga sulit untuk melihat pemandangan dengan jelas. Itu sangat luar biasa, seolah-olah mereka berada di dalam lautan yang luas. Terlepas dari apakah gerbang itu muncul di alam yang lebih tinggi atau dunia kecil, gerbang itu selalu tersembunyi di dalam kekacauan utama. Makhluk abadi itu berbicara. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya saat dia berkata, "Aku tidak akan sembarangan masuk. Saya hanya akan memasuki dunia yang kacau untuk mendapatkan energi dasar yang saya butuhkan. Kemudian, saya akan memasuki alam yang lebih tinggi dan menimbulkan badai. Aku berencana untuk melihatnya." Pagoda kecil itu berkata. "Lalu bagaimana denganku?" Shihao bertanya. "Kamu tidak bisa memasuki dunia yang kacau. Anda hanya harus mencari beberapa peluang di luar. Hei, kalian, jangan terburu-buru masuk. Bagaimana jika Dewa Surgawi Abadi, Master Sekte Barat, dan yang lainnya melemparkan proyeksi mereka ke sini lagi?" Shihao mengungkapkan ekspresi khawatir. Bagaimana bisa semudah itu turun ke sini? Bahkan jika itu adalah gambar yang diproyeksikan, mereka masih harus membayar biaya yang besar. Karena mereka dikirim kembali, akan sulit bagi mereka untuk turun lagi, kata pagoda kecil itu. Saat berbicara, itu langsung mengambil tindakan, mengirim Shihao ke dalam yang tahu berapa puluh ribu li. Sementara itu, dunia yang kacau bergemuruh dengan suara keras. "Untuk apa kau begitu cemas? Hei, orang tuaku masih disegel di dalam formasi, dan kamu bahkan belum membiarkan mereka keluar." Shihao berteriak keras. Namun, dia telah lama terlempar ke kejauhan, membuatnya tidak berdaya. Master Sekte Alam yang lebih tinggi tidak akan turun untuk sementara, dan Dewa Willow akan menghilang juga? Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, Shihao langsung terkejut. Dia merasa sangat tidak cocok. Masih banyak hal yang ingin dia bicarakan dan tanyakan. "Jangan khawatir. Sebelum pergi, semua pertanyaan Anda tentang alam yang lebih tinggi akan dijawab sepenuhnya." Dewa Willow ditransmisikan secara mental. "Dewa Willow, aku benar-benar ingin melewati gerbang itu bersamamu." Shihao berteriak keras. Sayangnya, dia tidak menerima balasan. Di kedalaman dunia berharga kuno, kekacauan utama melonjak dan hukum alam terjalin. Area itu ditutupi dengan simbol Dao yang hebat dan sangat misterius. Jika mereka tidak ada di sini lagi, maka aku hanya bisa bergantung pada diriku sendiri. Shihao berkata dengan lembut dan mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, dia merasakan aura yang familiar. Dia segera tahu bahwa para wanita bangsawan dan jenius dari alam yang lebih tinggi yang dia lihat di pintu masuk telah masuk. Pada saat yang sama, dia melihat seekor gagak emas terbang di udara. Ini adalah makhluk dari dunia yang berharga ini. Itu berkilauan seperti matahari yang luar biasa, dan itu melepaskan tekanan yang menakutkan. Shihao sangat terguncang. Dia dengan cepat menenangkan dirinya.
Dia tahu bahwa tanah primordial mungkin mengandung peluang luar biasa. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.